Tim Napak Tilas akan mencoba menelusuri jejak situs tersebut. Simak liputannya hanya di channel Napak Tilas. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Halo sahabat Napak Tilas, kali ini saya berada di Kuningan, tepatnya di Desa Segarahyang ya. Kita akan coba explore situs Sanghyang Segarahyang di Kuningan ini. Sesuai dengan janji dulu sempat kita explore malam hari. Nah kali ini saya akan coba liput situs ini di siang hari. Simak liputannya ya teman-teman. Ini ada berapa tangga, Kang? 100 tangga? tangga untuk orang yang kelelahan biar sambil zikir kan. Iya betul. Akhirnya nggak capek satu tangganya, dapat satu sekali la ilaha illallah. Jadi sebenarnya ada filosofinya ya. Biasanya kalau yang datang ke sini itu dari mana aja, Kang? Dari mana-mana sih, cuman mayoritas ya anak sekolah, libur sekolah, ada juga anak mahasiswa, ada juga tokoh-tokoh budaya, ada juga yang berkaitan dengan tempat-tempat leluhurnya atau situs-situsnya, terutama di Jawa Barat. Nah paling jauh dari mana, Kang? Di luar negeri ada. Oh ada? Ada. Oh. Ada dari Kamboja, ada dari Malaysia, ada dari Amerika, ada di Belanda. Ini mana? Ini? Ya, Oh. Gunung Purnajiwa. Ini ya? Ada situs juga? Ada situs. Itu untuk belajar menyempurnakan diva. Oh. Ya. Tapi jarang orang datang? Itu kan hutan larangan. Oh, oke. Tapi memang di setiap situs itu biasanya ada hutan larangan ya? Ada. Kayak di Sanghyang Maja, Telaga Sanghyang, Iya. itu kan di Pelaksananya hutan sebelah larangan. sananya hutan larangan ya? Oke. Itu untuk memperkuat ekosistem kan. Sebenarnya itu. Oh, oke.
Kalau ini pohon apa, Kang? Ini pohon beringin panggang. Termasuk tua? Ini 500 tahunan kurang lebih. Oh, 500 tahun. Oke. Ini pohon ini sama juga, Kang? Ya, itu sama umuran dengan yang sebelah sana. Ini hamparan batu dolmen sebenarnya. Ya. Dolmen yang sebelah sini itu lingga yoni. Lingga yoni itu lambang laki-laki dan perempuan atau lambang kesuburan dan kemakmuran. Tapi batu lingga dengan batu yoni itu beda umurnya. Oke. Jadi duluan batu lingga. Soalnya lingga itu untuk menghitung tahun, tanggal dan bulan dulu. Nah, ketika batu lingga itu diperkirakan 2000 tahun sebelum Masehi, kalau yoni 500 tahun sebelum Masehi. 500 tahun sebelum Masehi. Oke. Kalau lingganya 2000 tahun sebelum Masehi. Tapi ketika mungkin dulu ada satu pertemuan dari Dara Sanghyang dengan Dara Sanghyang dan menjadi satu raja atau satu pemimpin, itulah persatuan antara ketemunya laki-laki dan perempuan. Makanya lambangnya lambang laki-laki dan perempuan. Dan ketika di era kerajaan tersebut menjadi kerajaan yang subur dan makmur, maka dijadikanlah lambang kesuburan dan kemakmuran. Nah, yang hamparan bawah ini hamparan dolmen. Kalau yang berdirinya menhir. Nah, yang sebelah sana itu patung sapi Nandi. Ini ya. Ya, itu patung sapi Nandi atau dulu lebih dikenal sama ajaran-ajaran dulu itu Sang Hyang Buddha Mahesa. Nah, yang sebelah sananya itu batu altar. Nah, ini batu sapi ini dengan lingga sama umurnya 2000 tahun sebelum Masehi. Ini posisi dari dulu seperti ini. Posisi dari dulu seperti ini. Dari mulai diketemukan, mulai dirawat tahun 84 sampai sekarang belum ada. Pokoknya pergeserannya di bawah 5 cm lah. Oh. Mungkin ada pergeseran ketika lagi nyuci batu atau sebagainya gitu. Ini sebenarnya sih bukan berdiri ya. Ini atuannya masuk ke dalam. Oh, ke sini? Ya, masuk ke dalam. Ya. Cuman dikarenakan banyak pengunjung yang datang ke sini selalu diangkat, dinaikin, maka disimpan di atas. Oh. Nah, posisi ini dikarenakan itu menghitung tahun, tanggal dan bulan, maka posisi batu ini ada di barat daya menjurusnya. Oh, ini posisi barat daya. Barat daya, ya. Barat daya. Sama sejajar dengan patung sapi ini. Ini menghadap juga menghadap ke timur laut ke barat daya.
Kalau menhir itu melambangkan dulu ya, mungkin ketika zaman-zaman dulu kan salah satu untuk mencari sinyal ketika dia bersembahyang lah intinya, patokan ya, patokan dia untuk berdoa. Jadi patokannya kalau untuk menhir mah biasanya seadanya gitu ya. Dikarenakan kalau memang seperti di atas menhirnya banyak, nah itu kan dikarenakan tempatnya luas, jadi untuk setiap berdoa biasanya menghadap ke batu. Yang besar di bawah altar itu dulu pohon manglid. Manglid. Oke. Ya, manglid ini cuman manglid yang nggak berbuah. Jadi kalau lebih dikenal di gunung itu namanya pohon kembang. Pohon kembang. Nah kalau manglid berbuah, nah kalau kembang enggak gitu. Nah dulu itu besar banget. Ini bisa dipakai gua pohon namanya. Jadi kisaran masuk 40 orang di dalam pohon ini. Oh dulu masih pohonnya masih utuh ya? Sendiri ya. 97 ini robohnya. Oh, oke. 97. Nah kalau tempat sembahyang dulu ya atau connecting itu di mana Kang? Kalau di sini? Intinya ya di depan hamparan dolmen ini. Oh, oke. Hamparan dolmen ini keliling. Nah kalau batu altar itu kan untuk itu batu meja untuk menyimpan sesaji. Oh, oke. Kalau untuk tempat sesaji, kalau untuk biasanya untuk belajar kita menunggalin ke Yang Maha Kuasa, bisa juga untuk tempat meditasi. Nah kalau orang berkunjung ke sini biasanya lebih banyak siang atau malam Kang? Kebanyakan siang sih. Siang ya. Siang. Ya. Kecuali yang dari jauh, ya pasti sampai sini malam ya mau tidak mau pasti diantar. Iya. Oke berarti yang paling tua ini adalah Safir Nandi ya. Tapi nanti Kalau yang menhir sama? kalau menhir biasanya menurut perjalanan situs ya. Oh. Situs. Jadi menhir itu macam-macam. Kalau situsnya itu di peninggalan 500 tahun, ada juga ngikut ke 500 tahun. Kalau situsnya itu di era kerajaannya lebih tua, ya tua lagi gitu. Kalau untuk sejenis menhir. Nah mungkin Akang tahu terkait dengan, kan kalau zaman, berarti masuk ke zaman Megalitikum atau? Ya megalitik, kepercayaan batu kecil. Megalitikum ya? Iya, megalitik. Nah itu batu-batu ini dari mana asalnya Kang? Mungkin teridentifikasi atau memang langsung dari sini? Sebenarnya sih untuk mengenali hal batu bukan bagian saya. Oh bukan ya? Ya, Oh, siap. cuman sedikit mungkin. Siap. Kan yang namanya untuk penelitian batu itu khusus orang arkeologi gitu. Ya. Arkeologi. Cuman kalau kita ngitung dari kandungan silika dari batu ini, nah batu bisa diambil dari mana saja. Nah, cuman dengan unsur konsep batu yang bagus. Nah, cuman batu ini nggak asal langsung diambil dan langsung dipasang. Biasanya kalau orang-orang tua terdahulu ini suka direndam dulu di kawah Gunung-Gunung Merapi. Makanya kandungan silikanya lebih tinggi gitu. Kenapa dinamakan Safir Nandi gitu? Kalau zaman dulu, kalau ke orang-orang kepercayaan dulu itu dibilangnya Sang Hyang Buddha Mahesa. Oh, oke. Sang Hyang Buddha Mahesa. Kalau menurut kita cerita orang Sunda itu namanya Sapi Gumarang. Sapi? Sapi Gumarang. Oh, Sapi oke. Gumarang. Iya. Nah dulu mungkin kalau yang sempat dengar gitu cerita dari orang tua terdahulu, itu salah satu tokoh hebat gitu yang bisa nembus ke dua alam. Dari mulai alam manusia dan alam goib gitu. Dan konon dulu dipercaya sebagai tokoh yang ditakuti oleh semua jenis. Nah, menurut Akang nih, kalau kita bicara flashback lah, zaman Megalitikum,
mereka itu membuat kreasi batu menjadi misalnya seperti ini tuh menggunakan apa, Kang? Masih menggunakan pahat batu. Oh, ada ya? Ada. Pahat batu itu ya? Oke. Ada pahat batunya. Kalau pahat batu yang masih tersimpan di museum ada di Museum Cipari. Oke. Kuningan ya. Nah, itu sama Cipari satu fase atau Oh enggak. Itu kalau Cipari itu dulu bekas pemukiman. Pemukiman. Kalau tempat pemukiman dan plus juga tempat peribadatan sih di situ. Kalau di sini sebenarnya sih ini intinya tempat peribadatan khusus orang-orang tertentu zaman dulu. Oh, Zaman dulu dikarenakan ini cikal bakal kerajaan Alile Saunggala. oke. Iya. Nah, ini kan kalau dibandingkan Cipari itu lebih tinggi ya Lebih tinggi. lokasinya ya? Iya. Oke. Nah, di sini ada pohon apa aja, Kang? Dulu pernah cerita itu. Kalau pohon yang sebelah sini yang besar namanya pohon saninten. Oke. Itu simbol kita sebagai orang Sunda ketika kita masuk ke tempat luhur harus ada istilah kata saninten buah saninten ragragnya di parapatan hapunten aduh hapunten bila ada kelepatan. Nah itu salah satu ucapan sebagai orang Sunda mau masuk ke tempat luhur. Nah kalau yang ini generasi ketiga. Yang ini? Ya, generasi ketiga ini namanya Kalapaciung. Kalapaciung. Kalau yang sebelah sana, yang sebelah sini nih, ini. Yaitu namanya Matahyang. Nah kalau yang ini yang kecil-kecil ini Kamuning. Kamuning. Kalau yang ini Ki Jangkar namanya. Ki Jangkar. Nah kalau yang ini Manglid juga nih. Yang ininya perpaduan pohon ini 4 pohon yang gede ini. Itu pohon bunut, pohon kalodas, pohon beringin, sama pohon bunut, calodas, beringin, yang satunya itu teh ramogiling. Kalau untuk hal pohon ya sebenarnya sih kalau di keramat atau di tempat leluhur, kenapa di tempat leluhur itu banyak jenis-jenis pohon? Nah sebenarnya sih pohon itu anakan pohonnya buat disebarin, ke setiap-tiap sungai atau mata air. Nah, kalau di sungai dan mata air biasanya hanyalah 3 atau 4 jenis. Nah, itu pun nggak sama. Kalau andai kan di mata air A nanam pohon purbanya pohon benda. Nah, ntar pengikutnya ada pohon hulu pingku, ada hulu piit, ada hulu jeruk, gitu ya, ada mara, gitu ya. Nah, di mata air yang kedua andai kan pohon purbanya itu beringin. Nah, ntar yang lainnya ngikutin lagi gitu teh. Nah soalnya kalau karakter sungai itu nggak sama. Nah karakter air itu nggak sama. Makanya karakter air itu dipadukan dari jenis pohon. Nah seperti Kuningan dengan Majalengka. Nah untuk persamaan Sundanya mah sama, Sunda bahasanya pun sama bahasa Sunda. Cuman dari logat bahasa pasti beda gitu. Kalau logat bahasa Kuningan seperti ini, kalau seperti logat bahasa Majalengka ada gimana kumaha ieu teh. Nah, ada logat seperti itu. Nah, itu dikatakan karakter pohon di Majalengka yang di sini mata airnya pasti beda gitu. Oh, pengaruh ya? Ya, pengaruh. Dialek itu ya pengaruh ya? Dialek. Oh. Pengaruh. Makanya desa A dengan desa B, logat bahasanya pasti beda. Berarti itu kaitannya dengan unsur air? Unsur air dan penyerapan dari air tersebut yang diserap oleh jenis pohonnya. Kalau Kuningan dengan Majalengka kan kalau nama air mah sama, satu gentong bumi. Dari Ciremai, dari gentong bumi Ciremai. Cuman ketika dari gentong bumi itu dikeluarkan ke mata air, nah di titik mata air tersebut yang pohonnya beda gitu. Makanya karakter logat bahasanya pasti beda, logat bahasanya gitu. Ini pertama kali di Pugar itu tahun berapa kan? Ditemukan lah. Kalau ditemukan, kalau istilah keramat ini ya zaman dulu sudah ada cerita gitu. Bahkan ini situ Sanghyang gitu ya. Cuman ketika perawatan tahun 84. Oh 84. Perawatan tahun 90 di bawah naungan Muskala. Tahun 91 di bawah naungan Disputar. 92 di bawah naungan Balai Pelestarian Cagar Budaya.
dengan simbol pohon hanjuang ini, yang dua ini nih. Ah, mana? Hanjuang Ini. nih, Oke. ini hanjuang itu handelum sebelah sana. Oh, oke, 3 ya. Iya 3. Kita sebagai orang Sunda kan ada istilah kata gerateuneun dari sium, geratuna dari luar siang, guareun zaman buan datang. Ah. Nah digali lah di guar. Oh. Bukan cara pemugaran jadi cuma dibersihkan. Tapi Tertemulah ini gitu di Ti- pohon hanjuang. 3 pohon ini kan kalau ada orang bilang tritangtu, ada hubungannya? Enggak. Bisa juga sih. Oh, bisa juga. Soalnya yang namanya tritangtu itu banyak. Hmm. Nah, ada tritangtu di satu tempat, ada tritangtu gunung, ada tritangtu di Buana, ada tritangtu di Diri gitu. Oke. Kang, kalau misalnya orang datang ke sini, bisa kapan aja? Setiap hari juga ada. Setiap hari? Boleh ya berarti ya? Boleh. Ya terkecuali ya menjelang Kamis sore ke Jumat Kliwon gitu. Oh, oke. Bukan nggak boleh ke tempat luhur Jumat Kliwon itu untuk waktunya kita berdoa, ngasih doa kepada orang tua yang sudah meninggal, nenek kakek di rumah baca Yasin gitu. Masa malam Jumat Kliwon kita datang ke Wat Keramat gitu. Ini luasnya berapa hektar, Kang, kalau di sini? Lokasi situs mah 3 hektar. Oh, 3 hektar. Kalau total sampai bawah 7 hektar. Oh. Kurang sedikit 6 hektar koma. Semuanya 7 dulunya cuman habis. Kalau batu-batu ini juga masih bagian? Masih bagian. Tinggal kan belum ada pembugaran kan. Oh, jadi sebenarnya kalau ini dipugar? Ya bisa aja entah bentuk bangunan apa gitu. Oh, Soalnya iya. kan masih banyak nih. Kenapa? Kalau ada sejenis pemugaran. Nah ini. Ini kan. Oh. Ini artefak Oh, yang kena sapu. oh iya ya. Iya ya, Kang ya. Kayak tembikar ya? Kayak ini kayak kendi gitu. Iya. Pecahan kendi dan apa. Jadi entah di bawah ini ada apa gitu. Soalnya saya nggak ngasih dipugar, dikarenakan kan ini pohonnya pohon yang mengandung unsur oksigen, unsur air. Dan ini oksigennya tinggi? Iya. Oh, oke. Salah satunya ini kan untuk penyelamat matahari kan. Ojo udah rusak. Penyelamat matahari. Matahari ya. Kan ojo udah rusak udah matahari. Oh iya, iya betul. Saya Ini baru salah mudah. satu bank oksigen lah. Oh iya. Ya kerasa ini apa ya, cus gitu ya. Kalau saya biasa di Jakarta kan menghirup ini polusi. Iya ya, ini batu sebenarnya ke dalamnya kayaknya banyak juga ya. Bisa aja ini bangunan bawahnya atau apa. Iya benar-benar.
Oke sahabat Napak Tilas, cukup sekian ya liputan kali ini di situs Sanghyang di Desa Sagarahyang, Kecamatan Dharma, Kabupaten Kuningan. Kita akan coba explore ya situs-situs lainnya yang berada di Kuningan ini. Sampai ketemu di liputan selanjutnya ya teman-teman.